Sahabat Berita Desa, dipimpin Kepala Desa Muhardi, pemerintah Desa Tebing Kandang Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara sukses melaksanakan Musdes RKPDes, Rembuk Stunting dan Rapat Pra-0 pada Selasa tanggal 17 September tahun 2024. Kegiatan yang dihadiri Camat Air Napal Amir Mahmud SE, Kapolsek Air Besi Ibtu Deni Mashuri SH, dan Ramil Kerkap Kapten Arhanud Beli Apriansyah, Babinsa, Babin Kamtipmas, Pendamping Desa, Lembaga Desa, PKK, Bidan Desa, Posyandu, PLD, BPD dan tokoh masyarakat Desa Tebing Kandang. Musyawarah Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa Musdes RKPDes bertujuan untuk menjaring usulan dan aspirasi masyarakat dalam menentukan rencana kegiatan pembangunan Desa Tebing Kandang melalui anggaran dana desa pada tahun 2025 mendatang. Acara dilanjutkan dengan melaksanakan rembuk stunting dan rapat pra-pelaksana dan titik nol rehab gedung PAUD dan pembangunan sumur bor. Berikut kami laporkan pelaksanaan kegiatan tersebut selengkapnya. Berita Desa, oke. Desa, jangan lupa subscribe. Silakan Bapak Ibu musyawarah, silakan usul silakan di sini nanti kita ada tanya jawab dengan nanti kemungkinan. Saya harap kepada Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, itu saya himbaukan, saya selaku dari Ketua BPD mengharapkan utama kepada di pemerintahan ini, kami selaku Ketua BPD ini menampung aspirasi masyarakat. Kemungkinan keluh kesah masyarakat itu kami tampung. Selanjutnya untuk musyawarah ini nanti kita sama-sama mencari jalan keluar demi kemajuan kita ini, yang kita fasilitasi diutamakan untuk pembangunan di 2025 ini. Harapan saya kepada BPD bersama masyarakat mendukung dan mensupport kegiatan-kegiatan kita yang di tahun 2025 ini. Dan selanjutnya ada sedikit penyampaian dari saya mohon izin Pak, ini saya minta dukungan dan support dari rekan-rekan semuanya. Mungkin saya Rabu, Kamis atau Jumat saya ke Jakarta, saya akan bertemu dengan Kementerian DPMD pusat karena ada orang kita di sana, mantan Sekda Muko, dan alhamdulillah Bapak Muhammad Sikri dipanggil untuk di dalam kementerian, jadi ada dana hibah. Jadi saya usulkan mobil ambulan desa dan pemadam kebakaran desa. Jadi harapan saya minta dukungannya, dan ini saya sampaikan kepada Pak Muhammad Sikri, tolong diutamakan untuk di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara, dan insya Allah di Bengkulu Utara ini nanti pertama kali mendapatkan ambulan dan damkar dari kementerian. Itu harapan saya minta dukungan dan supportnya. Dan selanjutnya pada tahun ini kita telah melaksanakan tugas kita, telah berjalan. Nanti kita akan melaksanakan titik nol, yaitu penambahan lokal TK, PAUD, dan ada 3 titik sumur bor. Harapan saya kita melaksanakan titik nol nanti atau pelaksanaan pengerjanya minta dukungan dari masyarakat BPD agar roda pekerjaan kita berjalan sesuai dengan harapan. Dan selanjutnya untuk di tahun 2024 ini kita mendapat dana tambahan Pak, itu sejumlah 120 juta. Nah, diperuntukkan untuk mungkin nanti ada pembagiannya karena jumlah penduduknya belum turun. Pembagiannya mungkin ada di pemberdayaan dan ada kegiatan fisik. Harapan saya di dana tambahan nanti kita musyawarah itu pakunya sudah ada 120 juta. Jadi kita apa yang diutamakan di 2025 ini dalam tambahan ini kita musyawarah nanti. Dan di 2024 ini kita mendapat juga sumber dana APBD, yaitu di Kadin 3 rampak beton sejumlah nilai 200 juta
alhamdulillah ada saat ini lagi pelaksana Pak. Mungkin di angka 50% pelaksana komputernya. Dan harapan saya ke depan di 2025 selanjutnya saya terus meminta bantuan kepada daerah, provinsi ataupun dari pusat untuk mengucurkan dana-dana yang bisa dikucurkan untuk di desa kita ini. Jadi harapan saya untuk ke depan kita terus jangan pernah menyerah, jangan pantang mundur. Saya bertekad sebelum nyawa saya dicabut, saya akan mengabdi desa ini semaksimal saya, semampu-mampu saya. Harapan saya desa ini bisa maju. Amin amin ya rabbal Dan syarat, silakan sampaikan usulan dan syarat, tetapi tolong diperhatikan juga dalam penyampaian syarat dan pendapat terkait dengan penggunaan dana desa, diperhatikan lagi regulasinya, karena ada aturan yang mengatur tentang penggunaan dana desa tersebut. Apa yang boleh, apa yang tidak, tentunya silakan dikoordinasikan kepada pihak pendamping desa. Bisa minta petunjuk juga dengan kasih PMT dan Bapak Camat. Kegiatan ini boleh dilaksanakan atau tidak boleh dilaksanakan. Jangan sampai kita memaksakan keinginan, tetapi nanti regulasinya tidak diperbolehkan. Silakan, saya rasa ada solusinya terkait masalah tersebut. Itu yang pertama. Dan tentu juga kegiatan musyawarah itu diiringi regulasi dan aturan. Sama-sama saya juga berharap masyarakat khususnya desa tebing kandang beserta pemerintah desa dan BPD ada kata mufakat, ya, minta tolong saya jangan dijadikan politik, tapi syukurin apa yang sudah diberikan oleh negara, tolong dipergunakan semaksimal mungkin. Saya pesan dengan Bapak Ketua BPD beserta anggota dan pemerintah desa melalui kepala desa, tolong dimaksimalkan anggaran tersebut. Jangan dijadikan permasalahan, jadikan polemik, jadikan iri, tetapi tolong dimaksimalkan. Mengetahui dan mengusulkan apa rancangan kegiatan kita di tahun ke depan. Semua kita di sini bisa bertindak sebagai pengawas dan sebagai pemerhati sehingga jalannya roda pembangunan di desa Tebing Kandang ini bisa berjalan dengan baik. Semua kita bisa menyampaikan, samping dari DPD kita sampaikan, jangan sampai nanti dia berjalan begitu selesai timbul permasalahan baru. Dan sama-sama harus meyakini bahwa kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik jika semua masyarakat mendukung kegiatan di desa kita tersebut. Karena apa? Jika kegiatan perangkat desa tidak didukung, mustahil kegiatan pembangunan bisa berjalan dengan baik. Karena itu diperlukan kerjasama dari kita semua. Semuanya boleh mengusulkan, ada sampai ke Pak Kapolsek apa kepentingan kita, apa yang kita harapkan, tetapi tetap harus kita ingat skala prioritas itu nomor 1. Jangan sampai kita mengusulkan, harus sama-sama kita yakini bahwa kegiatan yang kita usulkan pasti untuk kepentingan masyarakat. Tetapi tadi skala prioritas kita nomor 1. Mungkin sudah disusun apa rencana kegiatan di desa yang itu yang kita ikuti. Kita akan melakukan musyawarah untuk kegiatan tahun 2025. Nah, itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan kegiatan ini. Yang kita lakukan kegiatan ini berdasarkan aturan. Kita tidak melakukan kegiatan yang tidak ada aturan. Ada payung hukum yang mengatur terkait dengan kegiatan kita hari ini. Pertama, Permendagri 104 terkait dengan perencanaan pembangunan desa, itu ada aturannya, sehingga tahapan kegiatan di desa itu harus dilakukan dengan melakukan musyawarah di desa. Karena harapannya apa? Harapannya
setiap kegiatan yang dibangun di desa melalui dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa itu berdasarkan masukan, saran dan hasil rumusan bersama dengan masyarakat desa. Ini ya pedoman kita terbaru berpikir siro dengan itu dan lari dari dulu. Ya. Kalau ada itu yang baru, ada masukan yang baru, kegiatan itu silakan ya. Kalau itu ada datang atau sesuatu datang ini, silakan masukkan. Ada yang baru, kita tahu suara-suaranya. Karena ini sudah besar, sangat menentukan, silakan. Tapi kita bisa keluarkan dari koridor itu masalah yang disepakati sekarang. Yang selanjutnya masalah teknikal ya, nanti kita sama tersebut kita tengok bagaimana beda. Yang perlu sampaikan Pak Kades itu ini hari Jumat, tapi saya kan masih pada Jumat ya, oh gitu. Kita aja Pak Kades. Ya berarti Pak Kades itu udah tahu yang balik itu yang penting, ya. Aku takut saya kata yang balik tidak tahu. Hah? Dia kecewa bukan masyarakat dia, orang rumah kecewa dulu. Kira-kira seperti itu, ya. Memang tujuan Pak Kades kan, jadi kira-kira tadi sudah. Nah, cuma begini Pak ya, pada teknologi mana dia Pak ya? Karena kita kalau habis itu cara itu akan membuka pelatihan Bema. Nah, cuma saya singgung bikin masalah Bema ini. Kadang-kadang di Bema ini persepsi orang itu tidak benar. Ada persepsi orang itu apa kegunaan Bema itu, ya. Jadi saya jelaskan ya. Apalagi di tebing kanan, tadi makanya saya menyampaikan di tebing kanan ini banyak suku, banyak keagamaan. BMA ini tujuannya bukan kita adat di desa diadakan, karena di pendeta ada juga ada juga cara juga ada itu. BMA itu tujuannya bukan itu, macam mana kita hidup berkerukunan, macam mana kita hidup berdamai, macam mana kita hidup berdampingan. Itu tugas itu BMA. Ada permasalahan-permasalahan di desa itu kalian jadi selesaikan antara dua pihak. Bahwa saya asli sepaham dengan tak selesaikan. Kalian jadi selesaikan itu BMA bisa selesaikan. BMA di situ itu orang-orang kota-kota desa kalau di dalam BMA itu ada kepala desa, ada pak tentara apa klarifikasi saya ada pak Bandingsa, ada pak Banding Dikmas, ada imam, ada masyarakat, termasuk kelompok-kelompok itu dengan ada peran orang-orang ini ya, lalu masalah desa orang ini nggak bisa menyelesaikan secara musyawarah. Itu tujuannya bukan kita BMA ini minta gaji, bukan BMA ini buat adat yang diadatkan di desa. Wah, itu adat itu tergantung desa masing-masing berapa adat. Ya, BMA tidak campuri urusan seperti itu. Ya, tujuan BMA itu prinsip seperti itu. Kenapa saya betulkan hal ini? Kita ya, untuk orang banyak tuh bangun itu buat jalan itu kalau orang banyak membutuhkan boleh pokok. Tapi kalau orang itu bukan pokok yang namanya skala prioritas itu kalau secara ininya untuk ngomong atau berjalan virtualnya sudah itu berkaitan bidang kita ini masih dalam itu masih rempuk samping nih. Alhamdulillah dikatakan tidak ada samping Pak Kades. Satu itu apa tuh itu memang dari pusat itu ya. Dari pusat yang menunjukkan itu jangan sampai stunting ya. Stunting ini tadi Bali yang kecil tadi Bali yang kecil tadi itu lawan stunting ya. Kenapa stunting? Mungkin usia perkawinan dalam posisi hamil melahirkan sudah melahirkan kekurangan faktor itu apa biasa pasti ke ekonomi
Ya. Usulan 2024 tidak tercover oleh dana atau anggaran APBDes ataupun dana desa tahun 2024. Jadi kita naikkan lagi usulannya. Adapun usulan kadum 1 yang belum tercover di tahun 2024, yang pertama pembangunan jalan rabat beton pemukiman masuk gang lapangan bola kaki. Ini adalah usulan 2024. Selanjutnya yaitu bedah rumah tidak layak huni, yaitu rumah saudara Sahiruddin. Ini juga usulan 2024. Dan selanjutnya usulan kadum 2. Yang pertama yang tidak tercover di tahun 2024 yaitu pembangunan jalan rabat beton ke arah Kebun Rapris. Yang kedua yaitu renovasi gedung PKK, yaitu gedung BRDP. Yang ketiga ini sudah masuk usulan 2025 yang disampaikan oleh masyarakat di kadum 2, yaitu pembangunan MCK atau WC Rumah Andri. Dan yang keempat pembangunan rehab rumah tidak layak huni. Ini masih diusulkan untuk tahun 2025. Musim penghujan seperti ini banyak yang kebanjiran. Ini bukan sifatnya kelompok atau bukan sifatnya per individu, menyangkut khalayak umum. Kalau mengacu dari mantan Kades kemarin, itu sudah dianggarkan di tahun 2024 ini. Mudah-mudahan Bapak Kades, BPD, Kadun, dan Perangkat Desa sudah memakluminya. Dari Simpang air aras ke Kerumut itu bisa dilakukan rapat beton untuk keperluan desa di daerah perkebunan daerah Kerumut. Nah itulah yang dilakukan 5 di Desa Tebingangan Parades. Jadi sekalian perkenalan, nama saya tidak tertulis di orang enak. Jadi nama saya Pendeta Nyoman Timotius. Kalau Nyoman ini berarti orang Bali, nggak ada orang Jawa Nyoman. Saya asli Ramadung. Ya jadi dia dari asli Ramadung dan saya sekarang ditempatkan di tempat ini. Mungkin usulan karena berkaitan dengan keagamaan, saya dari pendetaan di keagamaan. Saya hanya coba melihat pengalaman saya ada di Ramadung dan pengalaman saya sebelum di sini adalah di desa Unit 1 Margasaki. Di sana ada berbagai agama, di tengah-tengah masyarakat, berbagai kultur semuanya. Namun saya belum tahu dan saya baru 1 minggu di tempat ini, apakah memang ada anggaran-anggaran untuk rumah ibadah. Kalau di Margasaki itu setiap tahun itu, karena di sana ada 5 gereja, ada 16 masjid, setiap tahun itu ada untuk anggaran rumah ibadah, pembangunan secara fisik. Apa saja mungkin di sana ada pagar, ada pembangunan rumah ibadah, ada selalu terkait dianggarkan seperti itu. Saya belum tahu di sini, kalau memang ada itu baik, karena itu juga rumah ibadah ke tempat yang memang menjadi tempat yang baik. Terima kasih. Mungkin itu saja. Yang keempat itu anggota PKK Ibu Herni. Yang kelima dari Bung Paul Ibu Emil. Yang keenam dari tokoh pemuda Abang Taufik. Yang ketujuh dari tokoh masyarakat Bapak Suhandi. Pas? Kita lakukan sekarang ini musdes RKPDes yang didanai dana desa. Tentunya ranah-ranah yang didanai oleh ranah-ranahnya desa. Jadi kalau kegiatan itu bukan ranahnya punya desa atau punya desa tidak bisa membangun. Atau anggarannya terlalu besar tidak tercover oleh dana desa, itu kita usulkan di Musdes RKPDes untuk didanai oleh BPD dan kegiatan pencegahan stunting di sini kami meminta untuk pemberian makanan tambahan berupa PMT yang setiap bulan untuk di posyandu. Terus juga minta sarana dan prasarana posyandu Pak, karena udah sering kita usulkan, tapi kayaknya apa belum tercover untuk dana desanya. Sarana prasarana seperti itu stunting kan tidak untuk anak-anak saja, itu kan dari awal kehamilan sampai anak usia 2 tahun.
remaja muslim termasuk. Kita juga ada posyandu remaja. Itu juga bisa ada juga dengan posyandu lansia. Di sana kita minta kayak tempat tidur, alat ukur timbang, ibadah, tensi. Itu sangat sempurna Pak untuk pencegahan stunting. Terus juga usulannya untuk desa kita ODF. Karena sampai saat ini di Kecamatan Air Namal masih ada 4 desa yang belum ODF. Itu termasuk desa Tringkandang. Salah satu permasalahan yang kemarin itu masih ada satu rumah yang belum mempunyai MCK. Ya. Udah diajukan yang di kali 2 tadi. Kalau bisa kita di desa Tringkandang ini tahun ini ODF. PAUD Desa Tebing Kandang. Kunci lagi diambil. Oh, jangan ketu, Bay. Peningkatan. Kalau rehab itu memperbaiki yang sudah ada. Kalau peningkatan itu menambah. Peningkatan itu lokal lagi. Nah, peningkatan berarti. Yo, kemarin di Bogor. Jadi main-mainin anak-anak. Yang Tadi kok dia salah sini sekolahnya namanya. Guru. Ya, udah kata tuh. Sakit, ayo ya. Punya bau selfie, Bay. Sudah. Belum. Oke ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Salam desa. 1, 2, 3. Apa lagi, Pak? Cam koha. 1, 2, 3. Itu kan pesanan Pak Daramel jam koha ya. Pak Camat, pena. Silau. Bor. Sudah kau kita rasakan ini? Bor.
masih kok kadun? Sekitar 6. 6 pengguna ya? 6 pengguna. Salah. Karena nanti kan yang tukang itu matinya itu ada sini aja nak listriknya, bukan sumbangan ya kan. Ini beda. Sini aja lah. Di sini kan ibu. Wah, ini. Ayo pacaman. Pacaman nak? Pacaman jangan tinggal. Wah. Jamu. Ya nampak berdua, oi. Apa lah tuh. Siap ya, 1, 2, 3. Oke, salam desa. 1, 2, 3.